Oke, selamat datang dan selamat datang kembali untuk anak-anak di mata pelajaran kelas 11 Sejarah Wajib. Jadi minggu ini adalah kelanjutan dari materi minggu lalu, di mana minggu lalu kita membahas tentang Budi Utomo. Nah, di minggu ini sekaligus dengan tujuan pembelajarannya kita akan membahas tentang organisasi pada awal-awal melawan kolonialisme abad 20, yaitu Sarekat Islam. Untuk memahami lebih lanjut tentang materi tersebut, maka perhatikanlah dengan baik video berikut ini. Sarekat Islam. Latar belakang Sarekat Islam. Sarekat Islam dahulu bernama Sarekat Dagang Islam, didirikan pada 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi. Sarekat Dagang Islam merupakan organisasi yang pertama kali lahir di Indonesia. Pada awalnya organisasi ini dibentuk oleh Haji Samanhudi dan kawan-kawan untuk perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang menentang politik Belanda yang memberi keleluasaan masuknya pedagang asing untuk menguasai komplek ekonomi rakyat pada masa itu. Sarekat Dagang Islam pada awalnya merupakan perkumpulan pedagang-pedagang Islam. Tujuannya untuk menghimpun para pedagang pribumi Muslim, khususnya pedagang batik, agar dapat bersaing dengan pedagang-pedagang besar lainnya. Pada saat itu, pedagang besar keturunan asing tersebut telah lebih maju usahanya dan memiliki hak dan status yang lebih tinggi daripada penduduk Hindia Belanda lainnya. Kebijakan yang sengaja diciptakan oleh pemerintah Hindia Belanda tersebut kemudian menimbulkan perubahan sosial karena timbulnya kesadaran di antara kaum pribumi yang biasa disebut inlander. Di bawah pimpinan Haji Samanhudi, perkumpulan ini berkembang pesat sehingga menjadi perkumpulan yang berpengaruh. Tujuan Sarekat Islam: mengembangkan jiwa dagang. 2. Membantu anggota-anggota yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha. 3. Memajukan pengajaran dan semua usaha dan mempercepat naiknya derajat rakyat. 4. Memperbaiki pendapat-pendapat yang keliru mengenai agama Islam. Terakhir, hidup menurut perintah agama. Sarekat Islam tidak membatasi keanggotaannya hanya untuk masyarakat Jawa dan Madura saja. Tujuan Sarekat Islam adalah membangun persaudaraan, persahabatan, dan tolong-menolong di antara Muslim dan mengembangkan perekonomian rakyat. Keanggotaan SI terbuka untuk semua lapisan masyarakat Muslim. Pada waktu SI mengajukan diri sebagai badan hukum, awalnya Gubernur Jenderal Hindenburg menolak. Badan hukum hanya diberikan pada SI lokal. Walaupun dalam anggaran dasarnya tidak terlihat adanya unsur politik, tapi dalam kegiatannya SI menaruh perhatian besar terhadap unsur-unsur politik dan menentang ketidakadilan serta penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Artinya, SI memiliki jumlah anggota yang banyak sehingga menimbulkan kekhawatiran pemerintahan Belanda. Perkembangan Sarekat Islam. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan Sarekat Islam cepat berkembang adalah kesadaran sebagai bangsa yang mulai tumbuh. 2. Sifatnya kerakyatan. 3. Didasari agama Islam. 4. Persaingan dalam perdagangan. Dan 5. Digerakkan oleh para ulama. Pemerintah Hindia Belanda merasa khawatir terhadap unsur-unsur perkembangan SI yang begitu pesat karena mengandung unsur-unsur revolusioner. SI dianggap membahayakan kedudukan pemerintah Hindia Belanda karena mampu memobilisasikan massa. Kongres-kongres awal. Kongres pertama diadakan pada bulan Januari 1913 di Surabaya. Dalam kongres ini, Cokroaminoto menyatakan bahwa SI bukan merupakan organisasi politik dan bertujuan untuk meningkatkan perdagangan antar bangsa Indonesia. Anggota yang dibantu mengalami kesulitan ekonomi serta mengembangkan kehidupan religius dalam masyarakat Indonesia. Kongres kedua diadakan di Surakarta yang menegaskan bahwa SI hanya terbuka bagi rakyat biasa. Para pegawai pemerintah tidak boleh menjadi anggota. Pada tanggal 17 sampai 24 Juni 1916 diadakan Kongres SI yang ketiga di Bandung. Dalam kongres ini, SI sudah mulai melontarkan pernyataan politiknya. SI bercita-cita menyatukan seluruh penduduk Indonesia sebagai suatu bangsa yang berdaulat merdeka. Pada tahun 1917, SI mengadakan kongres yang keempat di Jakarta.
Dalam kongres ini, SI menegaskan ingin memperoleh pemerintahan sendiri atau kemerdekaan. Dalam kongres ini, SI mendesak pemerintah agar membentuk Dewan Perwakilan Rakyat atau Volkskrant. SI mencalonkan Hos Cokroaminoto dan Abdul Muiz sebagai wakilnya di Volkskrant. Masuknya pengaruh komunisme. SI yang mengalami perkembangan pesat kemudian mulai disusupi oleh paham sosialisme revolusioner. Paham ini disebarkan oleh Sneflit yang mendirikan organisasi ISDV atau Indi Social Democratic Vereniging pada tahun 1914. Pada mulanya ISDV sudah mencoba untuk menyebarkan pengaruhnya, tetapi karena paham yang mereka anut tidak berakar di dalam masyarakat Indonesia, melainkan diimpor dari Eropa oleh orang Belanda, sehingga usahanya kurang berhasil. Sehingga mereka menggunakan taktik infiltrasi yang dikenal dengan blok di dalam. Mereka berhasil menyusup ke dalam tubuh SI karena ingin dengan tujuan yang sama, yaitu membela rakyat kecil dan menentang kapitalisme, namun dengan cara yang berbeda. Dengan usaha yang baik, mereka berhasil mempengaruhi tokoh-tokoh muda SI seperti Semaun, Darsono, Tan Malaka, Alimin, Prawodirjo. Hal ini menyebabkan SI pecah menjadi SI putih yang dipimpin oleh Hos Cokroaminoto dan SI merah yang dipimpin oleh Semaun. SI merah berlandaskan asas sosialisme komunisme. SI putih yang terdiri dari Gus Salim, Abdul Muiz, Suryo Pranoto, Sekar Maji, Marijan Kartowissuryo berhaluan kanan berpusat di kota Yogyakarta. Sedangkan SI merah Semaun, Alimin, Darsono berhaluan kiri berpusat di kota Semarang. Jurang antara SI merah dan SI putih semakin melebar saat keluarnya pernyataan Komintern atau Partai Komunis Internasional yang menentang cita-cita pan-Islamisme, sehingga Gus Salim menyecam SI Semarang yang mendukung PKI. Darsono membalas kecaman tersebut dengan mengecam Backlit atau Belanda kebijaksanaan keuangan Cokroaminoto. SI Semarang juga menentang pencampuran agama dan politik dalam SI. Oleh karena itu Cokroaminoto lebih condong ke SI haluan kanan. Penegakan disiplin partai. Pecahnya SI terjadi setelah Semaun dan Darsono dikeluarkan dari organisasi. Hal ini ada kaitannya dengan desakan Abdul Muiz dan Agus Salim pada Kongres SI yang ke-6. Usaha ini yang dilakukan Tan Malaka meminta pengecualian bagi PKI. Namun usaha tersebut tidak berhasil karena disiplin partai diterima dengan mayoritas suara. Saat itu anggota-anggota PSI dari Muhammadiyah dan Persis pun turut dikeluarkan karena disiplin partai tidak memperbolehkannya. Keputusan mengenai disiplin partai dibuka lagi oleh Kongres SI pada bulan Februari 1923 di Madiun, di mana Cokroaminoto memusatkan tentang peningkatan pendidikan kader SI dalam memperkuat organisasinya. PKI memutuskan untuk menggerakkan SI merah untuk menandingi SI putih. Pada tahun 1924 SI merah berganti nama menjadi Sarekat Islam. Sarekat Islam berubah menjadi partai, di mana pada Kongres PSI yang ke-1929 menyatakan bahwa tujuan perjuangan adalah mencapai kemerdekaan nasional. Karena tujuan yang jelas itulah PSI ditambah namanya menjadi dengan Indonesia sehingga menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia. Pada tahun itu juga PSI menggabungkan diri menjadi Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Simpulannya, organisasi Sarekat Islam pada awalnya merupakan perkumpulan pedagang Islam yang dimana bercita-cita kemerdekaan Islam Raya dan Indonesia. Misi Sarekat Islam bersikap non-kooperatif atau anti terhadap penjajahan kolonial Belanda. Sarekat Islam mengadakan politik kerjasama dengan pemerintahan Belanda, namun setelah 1923, Sarekat Islam menempuh garis perjuangan non-kooperatif, artinya tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Ya, itulah materi kita mengenai sejarah atau pergerakan tentang Sarekat Islam, di mana bisa Bapak simpulkan sedikit bahwa Sarekat Islam merupakan kelanjutan dari Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Samanhudi, di mana pada 10 September 1912 Hos Cokroaminoto merubah Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam agar perjuangan ataupun pergerakannya menjadi meluas dan menjadi merata. Untuk lebih jelasnya atau tentang diskusi tugas itu bisa kita lakukan di Discord. Semoga di masa pandemi ini kalian dalam keadaan sehat, semangat dalam pembelajaran daring. Sampai jumpa minggu depan. Semoga kita
Terima kasih, selamat pagi.